Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novita dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Tulung Agung. Nah, pada video kali ini akan membahas dengan tema Al-Quran Hadis kelas 11 MA. Sebelumnya, teman-teman bisa subscribe, komen, dan share video ini ya. Nah, tema yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surat Luqman ayat 13-17. Oke, yang pertama kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waghfir lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang atau di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang selanjutnya di sini saya membahas terkait dengan mufradat. Apa itu mufradat? Mufradat yaitu kata yang terdapat dalam ayat tersebut. Nah, ini di satu-satu. Yang pertama ada Allah ta'budu, yang artinya agar kamu jangan menyembah. Illa iyyahu, artinya selain Dia. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Ihsana, berbuat baik. Imma yablughanna, jika sampai. Aw kilahuma, atau keduanya. Fala taqul lahumā uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Wala tanharhumā, dan janganlah membentak keduanya. Wala taqul lahumā uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Wala tanharhumā, dan janganlah membentak keduanya. Wa qul lahumā, dan ucapkanlah kepada keduanya qawlan karīmā, perkataan yang baik. Waqfid lahumā, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Nah, penjelasan dari ayat tersebut yaitu yang pertama, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semesta. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut itu memerintahkan kepada semua hambanya untuk menyembah Allah dan tidak diperkenakan untuk menyembah selain Allah. Dan yang kedua, setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan penuh rasa hormat dan memuliakannya. Nah, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang A atau yang sepadan dengan kata tersebut. Nah, dalam penjelasan tersebut itu orang tua dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita atau guru. Dan yang ketiga, orang tua yang akan menjadi ibu dari suami atau istri kita, seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat dari Quran Surat Al-Isra. Yang kedua ada Quran Surat Luqman ayat 13-17. Mari kita baca-baca bersama-sama dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'dhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صُحُفٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Nah, itu adalah Quran surat Al-Luqman. Nah, saya bacakan artinya dulu ya. Terjemahan ayat tersebut seperti ini. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah aku kerjakan. Apa yang telah kamu kerjakan. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini saya juga telah memaparkan beberapa kosakata, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, langsung kita ke penjelasannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ayat dari ayat 13 sampai ayat 17. Nah, ayat 13 kita lanjut ke penjelasannya. Penjelasan ayat ke-13 itu menjelaskan tentang syarat mendidik anak itu hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Jadi kalau mendidik anak itu harus dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Pikirkan kalau anak yang kita didik itu benar-benar dari kita. Jadi kalaupun ingin berkata atau menasihati anak itu nasihatilah dengan kata-kata yang baik dan jangan melontarkan kata-kata yang bisa membuat anak itu menjadi down. Karena apapun yang kita lontarkan, apapun yang kita ucapkan itu menjadi sebuah doa. Jangan sekali-kali mengatakan anak bodoh ataupun anak tidak baik ataupun sebagainya, tapi katakanlah anak itu anak pintar, anak soleh, anak soleha. Nah, itu menjadi doa untuk anak tersebut. Terus ayat yang ke-14 menjelaskan Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Jadi di ayat ini itu menggambarkan kesusahan ibu atau
ketika ibu itu mengandung selama 9 bulan. Jadi ibu itu sudah merawat anaknya itu dalam kandungan. Jadi ibu itu harus menjaga anaknya yang berada dalam kandungan. Setelah anak itu lahir, baru ibu itu juga mengurus atau memberikan ASI kepada anaknya sampai berumur 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan ayat yang ke-15 itu menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah. Jadi ketika ada orang tua yang tidak taat dengan Allah, seorang anak itu tidak boleh taat kepada orang tua tersebut. Nah, dan di ayat tersebut itu Luqman juga menasihati kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Jadi harus kokoh, harus iman atau punya ketakwaan yang baik dimanapun berada dan menghindari segala bentuk kemusyrikan yang ada. Ayat yang 16 menggambarkan kekuasaan Allah dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Jadi kalaupun ada kebaikan seperti sebiji sawi pun itu ditimbang di alam sana, ataupun kejahatan sebiji sawi juga ditimbang di yaumul hisab nanti. Terus yang terakhir ayat 17 menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada semua orang dan dimanapun berada. Nah, itu ada beberapa gambaran menjelaskan tentang orang tua dan seorang anak itu. Nah, di sini gambar yang pertama sedang belajar, gambar yang kedua itu sedang bersalaman. Nah, ini seorang ayah dan ibu mengajarkan anaknya untuk berdoa. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.